Cerita ini menceritakan seorang Awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia berkat sebuah sistem yang menjebaknya selama 3000 tahun di dalam dungeon. 5 tahun yang lalu, sejumlah gerbang dimensi muncul di berbagai belahan dunia, dan gerbang itu bernama dungeon. Setiap dungeon memiliki tingkatan levelnya masing-masing. Manusia dapat masuk dalam dungeon untuk menutupnya, dengan syarat telah berhasil mengalahkan bos di dalam dungeon. Semenjak kehadiran gerbang dimensi itu juga, sebagian umat manusia mendapatkan kekuatan overpower, dan para manusia ini bernama Awaken. Di dalam dungeon, seekor monster menyerang seorang healer. Healer itu bernama Shutao. Namun, serangan monster itu berhasil dihentikan oleh swordman cantik bernama Rose. Jangan pernah takut, kita semua akan keluar hidup-hidup dari dalam dungeon ini. Sementara itu, para Awaken lainnya sedang menghadapi para monster dengan jumlah yang cukup banyak. Sial, monster ini tidak ada habisnya. Kita semua sudah sangat kewalahan. Kekuatan serangan kami terus saja berkurang, ucap Awaken fighter bernama Anya. Kau benar, jika seperti ini terus maka tujuanku untuk hidup lebih lama akan terasa sangat sulit. Sementara itu, MC kita bernama Lu Feng sedang terjebak di dalam sebuah barrier. Dan barrier itu diciptakan oleh seorang healer yang sedang menjalankan sebuah raid. Mereka semua beranggapan jika Lu Feng adalah seorang newbie atau pemula tingkat rendah yang harus mereka lindungi. Hei kalian semua, tolong nonaktifkan barrier ini agar aku bisa membantu kalian. Para Awaken yang mendengarkan perkataan Lu Feng sedikit terkejut. Kau gila, kau ini adalah seorang newbie. Levelmu saja masih sangat rendah, bahkan kau tidak memiliki skill apapun. Jika kau keluar dari barrier itu, sama saja kau mencari mati. Kalian semua terlalu meremehkanku. Tidak untuk kali ini tuan, monster ini bahkan lebih kuat dibandingkan monster level C di dunia nyata. Di saat perdebatan mereka semakin memanas, tiba-tiba seekor monster raksasa pun muncul, yang membuat para Awaken harus mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Sebaiknya kau lihatlah, kalian semua dengarkan instruksiku. Jangan biarkan si pemula ini mati sebelum kita. Baik kapten. Kekuatan healer diaktifkan. Seluruh tubuh para Awaken kini diselimuti oleh cahaya healer. Para Awaken menyerang secara bersamaan. Namun serangan tersebut masih sangatlah kurang. Bahkan bisa dikatakan serangan seperti itu tidak terasa apa-apa. Rose yang tersisa seorang diri mencoba menahan monster itu sendirian. Akan tetapi situasi makin memburuk. Hei, sebaiknya kau lepaskan aku. Baiklah, dengan berat hati healer itu melepaskan Lu Feng. Barrier dinonaktifkan. Pedang Rose pun terpental. Ini nyawa Rose dalam bahaya. Kepala Rose dipegang. Celaka, sepertinya aku akan berakhir di sini. Di saat Rose sudah menyerah, tiba-tiba sebuah tebasan super cepat pun terlihat. Tangan monster raksasa pun terlepas. Sepertinya aku datang tepat waktu. Apa? Bagaimana bisa? Kau menyelamatkanku? Diamlah, ucap Lu Feng sambil melemparkan pedangnya. Raksasa itu tumbang seketika. Semua orang terkejut. Bocah itu dia sangat kuat. Kalian semua ikuti aku. Rose memberikan perintah. Semuanya ikuti newbie itu. Mereka semua mulai bergerak. Lu Feng membuka jalan. Rose yang masih penasaran menanyakan, "Hei, apakah kau benar seorang pemula? Kau lihat sendiri kan levelku ini. Itu mustahil. Bagaimana kau bisa sekuat ini?" Jawabannya mudah. Aku sudah terjebak di dalam dungeon selama 3000 tahun. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Lalu apa kemampuanku ini membohongimu, Rose? Aku masih tidak percaya. Lalu kenapa kau sangat peduli kepada kami? Itu karena aku merasa kau pernah berkali-kali melindungiku. Benarkah? Aku sedikit tersentuh. Sepertinya kau pintar menggoda seorang wanita ya tuan. Jika kau tidak berbohong, lalu apa yang kau lakukan selama 3000 tahun? Aku melakukan semuanya di dalam dungeon. Aku meneliti semua orang yang masuk ke dalam dungeon, mencari informasi dari mereka. Itu artinya kau mengetahui semua tentang dunia dungeon. Bisa dikatakan seperti itu, Nona. Mulai sekarang kalian beralihlah ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang.
Apa yang akan kau lakukan? Dengarkan aku. Kalian semua adalah rekan timku. Tugasku di sini untuk melindungi kalian sampai selamat. Kalian bergeraklah. Aku akan pergi ke sisi yang berbeda. Serahkan semua yang di belakang kepada aku. Aku akan menyusul. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seseorang sedang bertarung habis-habisan dengan para monster. Sebuah ledakan besar pun terdengar. Tembakan bertubi-tubi pun dilancarkan. Wanita itu bernama Zero. Aku harus membunuh mereka lebih banyak lagi. Gawat, ini tidak mungkin. Semua peluruku habis. Apakah ini akhir dari hidupku? Wanita itu sudah menyerah. Namun dari atas langit muncul seseorang, dan itu adalah Lu Feng. Sebuah tebasan dilancarkan. Salah satu dari mereka mati. Lu Feng dengan sigap menarik wanita itu. Hei, siapa kau ini? Jangan banyak bicara. Sebaiknya kau masuk ke dalam lift sekarang juga. Lu Feng mendorongnya. Tujuan lift lantai 18. Hei, kenapa kau menyelamatkanku? Ingat, karena kita sebentar lagi akan menjadi sekutu. Sebuah tebasan bertubi-tubi diperlihatkan. Para monster pun tidak ada yang tersisa. Wah, sepertinya gerakanku sekarang makin lincah saja. Sementara itu, di atas jembatan, para Awaken masih saja berlari dari para monster yang terus mengajar mereka. Hei Kapten, apa ia tidak membohongi kita? Kita hampir saja tertangkap. Tenanglah, percaya saja pada orang itu. Lihat, dia sekarang ada di depan kita. Kalian semua teruslah berlari, serahkan sisanya pada aku. Ratusan ribu monster pun berada di hadapan Lu Feng. Hahaha, kalian bercanda. Tapi maaf, kalian tidak diterima. Lu Feng meledakkan jembatannya. Ledakan itu sangat dahsyat. Sampai-sampai para Awaken terpental akibat ledakan tersebut. Jangan khawatir, semua sudah dalam rencana. Para monster itu tak akan datang kemari. Semua jalan sudah tertutup. Tempat ini aman. Kalian semua naiklah ke atas gondola itu. Gondola itu akan membawa kalian ke tempat yang paling tinggi di tempat ini. Jadi, apakah kalian sekarang percaya padaku? Aku percaya padamu, tapi sebagai pemula yang sangat kuat. Namun, aku ragu. Untuk 3000 tahun kau tinggal di sini, itu mustahil. Terlebih lagi, banyak sekali orang yang pernah masuk ke dalam dungeon. Apakah kau mengenal mereka semua, Tuan? Tentu saja, aku hampir mengenalnya. Tapi sebenarnya rekan dalam raidku ini ada 7 orang. Yang itu artinya ada 3 lagi selain kami. Omong kosong. Apa yang kau bicarakan, Tuan? Maaf Dewi Rose, kita akan berpisah lagi. Apa maksudnya ini? Dewiku benar-benar peduli kepada urusanku. Terima kasih banyak. Aku akan mengantarkanmu sampai selamat. Gondolanya sudah mulai berjalan. Kalian semua naiklah. Lalu scene pun berpindah di sisi dungeon yang berbeda, di mana bos dalam dungeon ini sedang melawan para tentara yang ikut berkontribusi dalam raid kali ini. Para tentara menembakkan senjata mereka, akan tetapi serangan seperti itu percuma. Sang raja mengamuk dan terus memojokkan para tentara. Kapten divisi yang melihat pasukannya tidak mungkin menang menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Akan tetapi dari atas langit seseorang datang, dan orang itu adalah Lu Feng. Hei bocah newbie, kenapa kau kemari? Tempat ini berbahaya. Jangan membuatku merasa bersalah. Tenang saja, serahkan bos dungeon ini padaku. Akan kuakhiri secepat mungkin. Sang raja menatap serius kepada Lu Feng. Lalu raja itu mencoba menangkapnya. Pergerakan Lu Feng sulit diprediksi. Newbie itu. Dan jari-jari tangan raja pun semua terpotong dengan sangat mudah. Apa? Bagaimana mungkin? Apa? Aku tidak salah melihatnya kan? Itu semua hanya serangan permulaan dariku, Nyonya. Bos dungeon ini bisa beregenerasi dengan cepat. Bahkan ia bisa menumbuhkan banyak lengan di bagian anggota tubuh lainnya. Aku sudah mempelajarinya. Sebuah serangan dari sang raja mengerah kepada Lu Feng. Gawat, newbie itu tidak memiliki kesempatan. Namun Lu Feng dapat menghindari serangan tersebut. Lu Feng pun bergerak dengan sangat cepat untuk memotong bagian lengan asli sang raja. Kapten divisi terkejut. Gerakan cepat apa itu? Tak lama berselang, Lu Feng sudah berada di atas kepala sang raja.
yang sedang berteriak menahan rasa sakit atas serangan Lu Feng barusan. Ini dia, waktunya untuk membuka mata sang raja. Mata sang raja terbuka, Lu Feng menusuknya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba sistem sang raja rusak dan raja pun berhasil dikalahkan. Sebuah ledakan besar terlihat oleh semua orang. Para tentara dan divisi kapten tak percaya jika seorang newbie bisa mengalahkan bos dungeon seorang diri. Setelah mengalahkan raja itu, sebuah item pun terlihat dan nama item itu adalah Iron Egg. Benda yang lumayan menarik. Tak lama berselang, sebuah notif pun muncul dan cahaya menjulang ke atas langit terlihat. Notif itu berkata, bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Setelah misi ini selesai, dalam 1 menit, semua awaken akan kembali. Sementara itu, rekan tim Lu Feng dari atas bukit. Ini gila, ia benar-benar melakukannya. Dia berhasil mengalahkan bos dungeon sendirian. Sulit dipercaya, dia sangat kuat. Semua orang berhasil diselamatkan. Para tentara dan awaken dikirim kembali ke dunia nyata. Selamat tinggal kalian semua. Siklus ini terus saja terjadi padaku. Aku tidak bisa kembali, sambil memejamkan mata kesedihan. Di saat Lu Feng membuka matanya, ia terkejut karena dirinya sekarang telah berhasil kembali ke dunia nyata. Apa? Di mana aku ini? Bukankah ini tempat tidurku? Jam menunjukkan jam setengah 4 pagi. Lu Feng yang senang jika dirinya telah kembali berteriak, "Akhirnya aku kembali!" Setelah melewati berbagai pertarungan di dalam dungeon dan hari-hari yang tidak akan ada akhirnya, sekarang hari itu telah berakhir. Kalau begitu, aku akan mencoba melihat berapa levelku. Nama Lu Feng, tingkat kekuatan level 9, mana power 300, health power 300. Sungguh sangat mengecewakan. Namun tunggu dulu, item ini ada di kamarku. Notif pun muncul. Nama item Iron Egg, kelas langka, jenis konsumsi. Syarat penetasan tidak diketahui. Di saat Lu Feng memegang Iron Egg, seseorang membuka pintu kamarnya. "Hah, Lu Yao, kakak, akhirnya kau kembali. Aku sangat khawatir padamu karena kau tidak terbangun beberapa hari. Hampir saja aku menelpon polisi dan ambulan ke sini." "Ya, aku kembali adikku." "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bangun? Jelaskan semuanya pada aku. Aku merindukanmu, Lu Yao." "Sudahlah kakak, jangan memelukku terlalu lama. Ayo, sebaiknya kau jelaskan apa yang terjadi padamu." "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Yang terpenting, aku sudah kembali, bukan? Dan sebagai gantinya, aku akan memberikan hadiah yang kau inginkan. Benarkah itu kakak? Kalau begitu, aku akan memasak makanan yang lezat untukmu." "Ya, aku setuju. Aku ingin sekali daging stik, sate, iga, dan paha ayam." "Kau gila? Kau ingin memakan semuanya?" Lu Feng yang melihat adiknya ceria, ia mengingat tragedi kelam di masa lalu yang menimpa keluarganya, di mana ayah dan ibunya mati karena kecelakaan mobil. Satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu hanyalah adiknya. "Apapun yang terjadi, aku akan membuatnya kembali berdiri." "Hei Yao, kau tahu sebenarnya kakakmu ini berlatih sedikit tentang operasi. Apakah kau mau kooperasi, Yao?" Yao menjawab dengan sinis. "Pergilah kakak, jangan pernah mengkhawatirkan keadaanku." Di saat Lu Feng berbicara seperti itu, sebuah acara TV siaran lokal sedang menyiarkan berita tentang masalah dungeon dan para awaken, yaitu orang-orang yang mempunyai kekuatan lebih untuk bisa memasuki dungeon dan melawan para monster. Lalu acara TV itu juga mengundang seseorang, yaitu Presiden organisasi ARK yang bernama Aston, atau lebih sering dikenal Guardian of Light, si manusia terkuat di dunia. "Selamat pagi Pak, apakah ada yang ingin Anda sampaikan?" Aston hanya tersenyum. Lu Feng yang melihat orang itu tiba-tiba sontak marah. Sial, orang itu. Tidak ada yang tahu jika sebenarnya dia seorang iblis. Ia memiliki rencana jahat dan ia terobsesi ingin menjadi seorang dewa. "Sebelum aku bertemu dengan orang itu, aku harus menjadi lebih kuat dan segera menjauh darinya. Langkah pertama, aku harus membuat sebuah guild, di mana di dalamnya adalah rekan-rekan timku yang bisa dipercaya.
Aku harus melakukannya yang terbaik demi bisa menyelamatkan mereka. Hei kakak, makanannya sudah selesai. Ayo kita makan. Baiklah Yao. Beberapa jam kemudian, di tempat pusat layanan Awaken, semua para Awaken sedang berkumpul untuk masuk ke dalam guild ARK yang dipimpin langsung oleh Aston. Jika kalian bergabung dengan ARK, kalian kemungkinan akan bertemu dengan Aston. Sementara itu, Lu Peng sedang mendaftar. Aku tidak mengerti kenapa bocah ini ingin membuat guild sendiri. Apakah kau benar ingin membuat guild, Tuan? Tentu saja. Semua orang yang melihat Lu Peng meledeknya. Orang itu gila, dia membuat guild di kekuatan level 9. Padahal kebanyakan orang membuat guild minimal level mereka 50. Dia pikir membuat guild itu mudah. Dia harus mempunyai satu item minimal kelas C. Namun karena Lu Peng masih level 9, syarat yang diminta semakin berat, dimana ia harus mempunyai item kelas A. Aku tidak mempunyai item kelas A, tapi aku mempunyai ini. Tolong dicek Nona. Semua orang yang melihat Iron Egg sedikit terkejut karena mereka tahu jika item ini adalah item tingkat S. Apa? Bagaimana bisa? Level 9 sepertimu memiliki item kelas S. Ini Nona, tolong buatkanlah build untukku. Baiklah, build ini akan terbentuk setelah 1 minggu. Dengan syarat kau harus mempunyai minimal 3 anggota. Baiklah, aku akan memasukkan anggota invite-ku. Akan kubuat mereka semua masuk ke dalam guild milikku. Apapun yang terjadi, data sudah dikirimkan Tuan, tinggal menunggu konfirmasi dari mereka. Sementara itu, di tempat latihan kendo, proses sedang melatih kemampuan berpedangnya. Undangan ini, dasar pembohong. Aku tidak suka orang seperti dia. Rose menolak ajakan Lu Peng. Lalu di tempat perkantoran, seorang direktur Anya sedang berbicara dengan asistennya. Apa? Lu Peng? Dia membosankan. Anya pun menolak. Kemudian di tempat militer, seseorang sedang mengangkut robot. Hati-hati, semua ini jangan sampai jatuh. Dan orang itu adalah Zhao. Apa? Sebuah notif. Bocah itu, dia mengajakku bergabung. Tapi sekarang aku sedang sibuk. Maafkan aku menolak ajakanmu. Apa-apaan mereka ini? Satu persatu mereka menolak ajakanku. Kalau begitu aku harus memastikan 3 orang terlebih dahulu untuk memastikan mereka bergabung ke dalam guild milikku. Lu Peng pun berjalan ke tengah kota, di mana di sana ada sebuah keributan yang dipicu oleh seseorang. Terlihat para preman berteriak, "Oh hebat kakak!" Semua para laki-laki itu berhasil dikalahkan oleh seorang wanita yang bernama Xiaoyang. Jangan pernah mengganggu adikku. Apapun yang ia inginkan, kau harus memberikannya. Pria itu marah dan menembakkan senjata api secara brutal. Namun itu semua tidak berguna di hadapan Xiaoyang. Karena satu peluru saja tidak mampu mengenai tubuhnya. Inilah kekuatanku, rasakan pelurumu sendiri. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyang pun mengangkat tubuh sang pria, lalu membantingkannya. Para adik-adiknya pun bersorak-sorak kesenangan. Kakak, kau hebat. Dengan adanya dirimu, tak akan ada satu orang pun yang berani melawan kita. Di saat mereka sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba seseorang pun muncul. Kalian bertiga seperti biasa suka membuat masalah. Hei, siapa orang ini? Aku datang kemari untuk mengajakmu masuk ke dalam guildku. Apa kau sudah gila membuat guild di levelmu yang 9? Kau masih harus banyak belajar, Tuan. Kakakku benar. Jadi jangan pernah kau berani-beraninya merekrut kakakku. Lu Peng yang sedikit kesal memperlihatkan kemampuan yang membuat mereka tercengang. Xiaoyang terkejut. Skill itu mirip dengan kekuatanku. Hanya saja perbedaan kekuatan kita yang terlalu jauh. Skill milikmu akan sangat berguna jika kau bisa menguasainya dengan baik. Bahkan skill itu akan memiliki efek daya penghancur yang sangat dahsyat. Omong kosong, berani-beraninya kau menggertakku. Rasakan ini. Serangan Xiaoyu berhasil dihindari dengan mudah. Gerakan Lu Peng sungguh sangat lincah. Lihatlah di belakangmu, Nona. Kau terlalu lamban. Ucap Lu Peng yang tiba-tiba menghunuskan pedangnya. Kau curang, memberikan serangan kejutan.
Baiklah, kalau begitu bagaimana jika kita pertaruhkan ini di pertarungan gerakan pikiran untuk memastikan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Siapa saja yang bisa mengangkat kaleng-kaleng itu lebih banyak, maka dia yang akan menang. Jika aku kalah, maka aku akan menjadi muridmu. Jika kau kalah, maka kau akan menjadi muridku. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai duluan. Bersiap-siaplah kau menjadi muridku. Xiaoyang memperlihatkan kemampuan terbaiknya, di mana ia mampu mengangkat 20 kaleng. Rasakan itu bocah, bersiap-siaplah kau jadi anak buah dari kakakku. Hahaha, silakan kalahkan itu tuan. Jangan bilang kau akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Hanya segitu saja, kau bercanda. Lalu Lu Peng pun sedikit berkonsentrasi. Mata Lu Peng terbuka. Mental interpretation diaktifkan. Cahaya biru keluar dari tubuh Lu Peng. Kaleng-kaleng itu berterbangan semua dan bahkan dibuat rusak. Semua orang terdiam dan tak percaya. Apa? Bagaimana bisa? Skill sesederhana itu bisa sangat menakutkan. Seperti yang kukatakan Nona, tidak peduli apapun skillmu. Jika kau memahaminya, maka tingkat master akan terbuka. Sekarang akuilah kekalahanmu dan bergabunglah dengan guild milikku. Baiklah, aku akan bergabung denganmu dan ajarkan aku tentang kemampuan itu. Tentu saja, aku akan membuatmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku pergi duluan. Selamat bergabung di guild milikku, Breaking Dawn.